Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok semester atas akan mempresentasikan proyek semester akhir kami, proyek MPR kami. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Pak Jos Nimanta Tarigan karena telah membantu dan membimbing kami sampai dengan proyek akhir ini selesai. Dalam pengerjaan proyek akhir UAS mobile programming ini, kami menggunakan teknologi framework React Native yang menggunakan bahasa JavaScript, di mana kami merasa bahwa framework ini paling cocok untuk kami gunakan di proyek kami ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Devina. Sebelumnya untuk memulai proyek ini, pertama kita membuat proyek baru dengan cara npx React Native init UAS MPR di command prompt. Jadi di proyek kami ini pertama-tama kita menginstal React Navigation dan Map View. Semua dilakukan di command prompt di directory project. Lalu kami membuat folder src yang isi foldernya itu ada folder page yang di dalamnya ada 2 file, yaitu home.js dan map.js, di mana home.js itu berisi API dari negara dan map.js itu untuk petanya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kami menggunakan library dari React Native Map, di mana kami menginstalnya, mengcopy kemudian build-nya ke dalam build Gradle. Selanjutnya kami mengcopy bagian API-nya, di mana kami meletakkannya di Android manifest-nya. Nah, kemudian di sini kami membuat link untuk memanggil API dari Google Map, di mana API ini diambil dari Google Cloud Platform, di mana yang diambil itu key-nya. Kemudian di bagian map.js, di sini import React itu komponen from React, kemudian import map view. Di sini kami menggunakan provider dari Google, kemudian import view text, touchable, opacity, button, image, scroll view, activity indicator, style sheet, flat list from React Native. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzan Zaman. Ya, selanjutnya saya Fauzan Zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Zaman. Saya akan menjelaskan mengenai default function dari map-nya gitu. Jadi di export default function map ini kami memanggil rutenya gitu. Nah, selanjutnya di konstanta kapital latitude dan kapital longitude itu ada route, rute sama dengan titik parameter function tuh. Nah, jadi di rute konstanta ini kalau arti latitude dan longitude-nya berbentuk string, kami merubahnya menjadi float dengan cara var value sama dengan parse float capital latitude replace dan ini kodenya ada koma titik 2 koma titik koma dan ada var value di parse floatnya, di capital longitude-nya juga seperti itu, di replace juga. Nah, jadi di sini ada bagian bodinya. Nah, di sini ada juga map view. Di bagian bodinya kami membuat center, flagnya itu 1. Lalu map view-nya di mana providernya kami menggunakan Google dengan style
100 dan 100, dan latitude-nya itu diambil dari value capital latitude, lalu longitude diambil dari capital longitude. Nah, tujuannya itu agar peta mengarahkan ke negara yang kita klik ketika kita masuk di halaman pertama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman dari Home.js, di mana di sini mengimport React komponen. Sebelumnya saya akan menjelaskan app.js dulu, di mana di sini seperti biasa import semuanya dari React, import navigation container, dan import native stack navigator. Jadi ini diimport setelah diinstal dari yang telah disebutkan teman saya di awal. Lalu di sini ada stack navigator, di mana home yang pertama, lalu yang kedua map. Lalu selanjutnya itu seperti biasa import React, lalu di sini import view-nya, lalu di sini kelasnya home seperti biasa, lalu di sini ada untuk memanggil API-nya. Nah, di sini kami menggunakan syntax fetch. Nah, di sini kami menggunakan API tidak dari soal, karena di soal itu longitude dan latitude-nya itu bersatu, sementara kami belum menemukan jawaban untuk memisahkannya. Jadi sehingga kami menggunakan API lain, namun API tersebut ternyata berbentuk string, sehingga kami mengakalinya dengan mengubahnya ke float seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi di awal. Lalu ini seperti sintak untuk API-nya. Apabila dia salah, lalu dia akan nge-print error. Lalu di sini masuk ke bagian bodinya, di mana view style container itu select 1, direction row, center. Nah, di sini kami menggunakan text country list, yaitu untuk warna kuning di judul. Lalu di sini kami flat listnya. Nah, di sini kami memanggil API-nya. Nah, di sini kami memanggil API-nya. Lalu kami membuat touchable opacity, yang apabila list negara tersebut diklik, maka dia akan mengirim data latitude dan longitude ke halaman selanjutnya. Lalu di sini tekstilnya kami buat standar saja. Lalu di sini isinya yaitu seperti yang di soal, yaitu ada nama negara, nama ibu kota, dan kode negara. Mungkin langsung saja kami masuk ke hasil akhir aplikasi, yaitu di sini seperti kita ambil contoh, misalnya Australia. Maka dia akan ke Australia, lebih tepatnya ke dunia. Lalu apabila kita ambil contoh, dia ke Argentina. Rawat kami ganti aja ke Turki. Maka dia akan langsung ke negara tersebut, ke Turki. Kita lihat sini. Lalu kita ambil contoh sekali lagi, misalnya kita klik Thailand. Maka peta akan menunjukkan negara Thailand seperti yang diperintahkan oleh soal. Terima kasih, saya kembalikan ke Abita. Baiklah, sekian presentasi proyek akhir mobile programming kami. Kami dari kelompok semester atas undur diri dan mengucapkan terima kasih. Maka dari itu saya tutup presentasi kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.